teman-teman, kita akan melanjutkan Al-Quran dan terjemah kita serta mengambil faedahnya insya Allah, yakni surat Al-Balad ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad, yakni penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi. Ya, teman-teman, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan dan mengambil ibrah atau pelajaran dari kaum Ad. Kenapa? Karena kaum Ad ini, teman-teman sekalian, adalah suatu kaum, suatu bangsa yang besar, yang kuat, yang bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Sampai-sampai mereka mengatakan, adakah yang bisa menandinginya? Apakah ada yang bisa menciptakan bangunan-bangunan yang kuat, yang tinggi, yang gagah, dan lain sebagainya? Mereka melakukan dengan kesombongan dan mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak lagi mengindahkan apa yang telah diperingatkan oleh Nabi pada zaman itu, yakni Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat ke-15, teman-teman sekalian, Allah pun menjawab tantangan mereka, yakni awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Ya, teman-teman sekalian, kaum Ad ini tidak memperhatikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang beriman, orang Islam, tentu saja akan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada pada diri kita masing-masing, yang ada di alam, adanya bumi, adanya gunung, adanya matahari, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Ad ini mengatakan bahwa mereka adalah orang yang paling kuat, orang yang paling hebat, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melanjutkan fa arsalna alaihim rihan sorsorin fi ayamin nahisatil linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wal adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Maka kami, Allah, meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama kaum Ad ini pada akhirnya mereka hancur, mereka mati bergelimpangan, seperti halnya pohon kurma yang lapuh kemudian tumbang bergelimpangan, karena Allah kirim kepada mereka angin gemuruh selama 7 hari 8 malam. Dan itu menunjukkan sesungguhnya mereka adalah lemah. Mereka telah membangkang. Apa pembangkangannya? Mereka mengatakan bahwa mereka bisa menciptakan segala yang mereka inginkan, bisa menciptakan bangunan-bangunan yang megah dan menjulang tinggi yang tidak bisa diciptakan oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya, mereka menciptakan. Mereka mengatakan, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ya, belum pernah ada kota-kota ataupun negeri yang lain seperti halnya
kaum ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita semua bahwasanya apa yang diciptakan manusia dan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah hakikatnya berbeda. Ya, ada yang bisa menciptakan bangunan-bangunan seperti itu, ya seperti kaum Ad ini. Namun sesungguhnya penciptaan mereka adalah berbeda dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatunya, teman-teman, berawal dari yang tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, menciptakan dunia ini seisinya yang tadinya yang tadinya tidak ada, menciptakan manusia yang tadinya tidak ada. Berbeda dengan manusia, menciptakan sesuatu hal, sesuatu barang, produk begitu, itu sesungguhnya mereka adalah merubah atau merangkai. Orang menciptakan bangunan seperti kaum Ad ini, membangun yang tinggi dan megah, itu sesungguhnya mereka adalah merubah dari suatu benda ataupun merangkai dari suatu benda, mencampur kemudian dibangun. Kita membuat kursi, membuat jendela, pintu dan lain sebagainya, sesungguhnya itu adalah merubah dari kayu misalkan, kemudian dirubah, kemudian dirangkai. Sesungguhnya penciptaan manusia, pembuatan manusia dengan pembuatan Allah adalah berbeda sekali, sehingga pembangkangan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala, wa ma hiya minadz zalimin, di dalam surat Hud ayat 83, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan jauh dari orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang berbuat zalim, bangsa yang berbuat zalim, maka tidak jauh dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Ad ini adalah dari suku Iram. Ada yang menyebutkan, teman-teman sekalian, adalah dari suatu negeri yang namanya Iram. Wallahu alam. Namun pada hakikatnya mereka menjadi pelajaran bagi kita untuk ataupun agar kita tidak menyepelekan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, petunjuk kepada kita, serta istiqomah di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan keselamatan untuk kita, keluarga kita di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.